Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Fahmi Al-Ashri, Fadli Dwisima, Muhammad Rifal Riddiansyah, Rayupal Mauli dan Muhammad Akbar, dan saya sendiri Mutiara Isyamiliana. Pada kali ini, kami akan membahas mengenai program antrian bank yang telah kami buat untuk memenuhi tugas proyek dari UAS Praktikum Struktur Data. Yang pertama di bagian pendahuluan. Latar belakang, bank adalah suatu lembaga keuangan intermediasi yang umumnya didirikan dengan kewenangan untuk menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan menerbitkan surat sanggup bayar. Kata bank berasal dari bahasa Italia, banca yang berarti tempat penukaran uang. Sedangkan menurut Undang-Undang Perbankan, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Selanjutnya bagian tujuan. Yang pertama, analisis dan manfaat. Menganalisis urgensi dan manfaat dari perancangan dan implementasi program antrian pada sebuah bank. Yang kedua, justifikasi masalah. Menjustifikasi dampak yang signifikan terhadap efisiensi operasional dan kepuasan pelanggan. Selanjutnya yang ketiga yaitu ide dan perancangan. Mengusulkan ide penyelesaian yang orisinal dalam perancangan dan implementasi sistem antrian. Dan yang terakhir yaitu evaluasi. Mengevaluasi struktur data yang diterapkan dalam program antrian dan mengidentifikasi kontribusinya terhadap keefektifan dan efisiensi program. Topik yang akan kami bahas yaitu ada 5. Yang pertama, urgensi dan manfaat perancangan dan implementasi program antrian bank. Yang kedua, justifikasi permasalahan dalam dunia perbankan. Yang ketiga, ide penyelesaian orisinalitas. Yang keempat, struktur data yang diterapkan dalam program antrian bank. Dan yang terakhir, hasil program dan demonstrasi hasil eksekusi program. Selanjutnya akan dibahas oleh Rayufal. Oke, saya akan menjelaskan tentang urgensi dan manfaat perancangan dan implementasi program antrian bank. Yang pertama ada urgensi, lalu ada manfaat. Jadi urgensi ini ada tentang pengaturan antrian bank yang lebih efektif dan efisien, penghematan waktu dan energi, peningkatan kenyamanan nasabah, kendalikan kerumunan nasabah, memperkuat citra positif. Nah, yang pertama itu kan ada tentang antrian yang lebih efektif dan efisien. Untuk penjelasannya ya tentang dengan sistem antrian bank, antrian nasabah dapat diatur dengan lebih baik dan bisa detail. Dengan demikian, waktu yang diperlukan nasabah untuk menunggu akan lebih efektif dan efisien. Lalu yang kedua, penghematan waktu dan energi. Dalam antrian bank, nasabah tidak perlu menunggu berlama-lama untuk dapat dilayani oleh petugas bank karena antrian telah diatur dengan baik. Nasabah dapat menyelesaikan transaksi mereka dengan cepat. Dengan adanya sistem, lalu yang ketiga, meningkatkan kenyamanan dan kepuasan bank. Jadi nasabah akan merasa lebih nyaman karena waktu tunggu yang singkat dan proses transaksi yang cepat. Hal ini dapat akan meningkatkan kepuasan nasabah terhadap pelayanan bank. Lalu yang terakhir, yang keempat ya, pengendalian kerumunan nasabah. Antrian nasabah dapat diatur sedemikian rupa sehingga tidak terjadi kerumunan yang berlebihan di dalam ruangan bank. Hal ini bisa mencegah terjadinya keterlambatan atau kekacauan pada sistem antrian. Lalu yang terakhir, memperkuat citra positif bank. Bank akan tampak lebih profesional dan terorganisir dengan baik. Hal ini akan memperkuat citra positif bank dan meningkatkan kepercayaan nasabah terhadap bank tersebut. Lalu ada manfaatnya tentang efisiensi waktu, penjadwalan meningkatkan pengendalian yang lebih baik dan meminimalkan risiko keamanan. Yang pertama tentang efisiensi waktu. Efisiensi waktu, sistem antrian perbankan membantu mengoptimalkan waktu nasabah serta memberi kesempatan kepada nasabah lain untuk melakukan transaksi secara efisien dan cepat. Yang kedua ada penjadwalan yang lebih baik.
Sistem antrian perbankan memungkinkan pengaturan jadwal nasabah sehingga mereka dapat memilih waktu yang paling sesuai untuk melakukan transaksi daripada harus menunggu dalam antrian. Yang ketiga, meningkatkan produktivitas. Dalam sistem antrian perbankan, bank dapat mengoptimalkan waktu keluar dan masuknya nasabah, sehingga dapat meningkatkan produktivitas pada staf dan nasabah. Lalu yang keempat, pengendalian antrian yang lebih baik. Sistem antrian perbankan dapat membantu bank menjaga disiplin dan ketertiban dalam antrian, yang mencegah pelanggan untuk bertindak tidak terkendali. Dan yang terakhir, meminimalkan risiko keamanan. Sistem antrian perbankan memungkinkan bank untuk meminimalkan risiko keamanan, karena nasabah tidak terlalu dekat dengan karyawan bank dan antrian nasabah yang terstruktur. Oke, lanjut. Berikutnya ada justifikasi permasalahan dalam dunia perbankan. Justifikasi permasalahan dalam dunia perbankan itu meningkatkan volume pelanggan, efisiensi operasional, kepuasan pelanggan, pemanfaatan sumber daya teknologi dan informasi. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang yang pertama, peningkatan volume pelanggan. Oke, industri perbankan sering kali menghadapi peningkatan volume pelanggan yang signifikan. Jadi hal ini dapat mengakibatkan peningkatan antrian di cabang-cabang bank dan waktu tunggu yang lebih lama bagi pelanggan. Nah, yang kedua itu ada efisiensi operasional. Nah, proses antrian yang tidak efektif dapat mempengaruhi efisiensi operasional bank. Nah, jika sistem antrian bank tidak teratur atau tidak terkelola dengan baik, hal ini dapat memperlambat proses layanan, menyebabkan penumpukan pelanggan dan memperlambat kinerja keseluruhan bank. Lalu berikutnya ada tentang kepuasan pelanggan. Waktu tunggu yang lama dan pengalaman antrian yang buruk dapat berdampak negatif terhadap kepuasan pelanggan. Jadi jika pelanggan merasa tidak puas dengan prosesnya yang tidak efisien, hal ini dapat mengurangi loyalitas pelanggan dan merugikan citra bank. Kemudian pemanfaatan sumber daya. Antrian yang tidak teratur dapat mengakibatkan penggunaan sumber daya yang tidak efektif. Misalnya, petugas bank dapat menghabiskan waktu banyak untuk mengatur antrian manual daripada melayani pelanggan. Lalu yang terakhir, teknologi dan inovasi. Dalam era digital, industri perbankan perlu terus mengadopsi teknologi dan inovasi untuk tetap bersaing dan memenuhi kebutuhan pelanggan. Justifikasi masalah ini adalah perlunya pengembangan dengan sistem antrian berbasis teknologi yang dapat terintegrasi dengan saluran perbankan elektronik seperti ATM, internet banking, atau aplikasi mobile banking, guna memberikan pengalaman pelanggan yang terbaru dan modern. Berikutnya ada ide penyelesaian orisinal. Rancangan dan implementasi program antrian pada bank yang diusulkan memiliki beberapa aspek yang dapat dijadikan secara terperinci. Ide penyelesaian orisinal ini artinya adalah mengimplementasikan sistem antrian dengan pemantauan real time yang memanfaatkan teknologi jaringan dan perangkat elektronik. Setiap pelanggan akan diberikan nomor antrian saat kedatangannya ke bank. Nomor antrian tersebut akan terhubung dengan sistem pemantauan yang dapat diakses oleh petugas bank melalui perangkat elektronik seperti tablet atau monitor komputer. Terima kasih. Selanjutnya akan dibacakan oleh Fahmi.
struktur data yang diterapkan dalam program antrian bank. Next. Pertama, program antrian ini disusun menggunakan struktur data linked list, struct, pointer, dan key untuk mengimplementasikan antrian. Next. Beberapa fungsi yang digunakan, yang pertama ada struct node. Struct ini memiliki dua variabel, yaitu char yang merupakan karakter pada node dan next yang merupakan pointer ke node selanjutnya. Next. Yang kedua ada variabel global, yaitu ada tail, head, dan now merupakan pointer yang merujuk ke node terakhir, node lama dan node saat ini dalam database. JML merupakan jumlah total elemen dalam antrian. Next. Lalu ada fungsi-fungsinya. Yang pertama ada fungsi buat node baru, yaitu untuk membuat linked list baru dengan mengatur head dan tail menjadi null. Yang kedua ada push, yaitu untuk membuat elemen baru dengan karakter CH ke antrian dengan membuat node baru dengan menyesuaikan pointer head dan tail. Next. Selanjutnya ada NK, menambahkan elemen baru ke antrian dengan memanggil fungsi push dan menampilkan animasi pergerakan elemen baru dan dalam antrian. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Fadli. Tolong ya. Oke, fungsi selanjutnya itu ada fungsi DQ, yaitu fungsinya untuk menghapus elemen pertama dari antrian dengan memindahkan pointer head ke node selanjutnya dan menampilkan animasi pergerakan elemen dalam antrian. Next. Nah, di sini juga masih termasuk fungsi yang DQ tadi ya. Next. Oke, di sini ada fungsi input juga. Bisa dilihat ya, di sini banyak codingannya, ada beberapa baris. Di sini tuh fungsinya untuk menampilkan menu pilihan untuk menambah atau menghapus elemen dalam antrian. Oleh karena itu di sini ada banyak pilihan, makanya kodenya juga banyak gitu. Jadi next. Nah, di atas juga masih termasuk fungsi input, lalu yang bawah ada codingan untuk fungsi delay, yang fungsinya untuk memberikan penundaan untuk animasi. Oke, selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya, Rival. Oke, baik, izin masuk semuanya. Di sini saya akan menjelaskan fungsi utama untuk menampilkan hasil program. Di sini ada fungsi in main-nya. Lalu kita deklarasikan variabel ulang dan y dideklarasikan dengan tipe data char. Variabel ini digunakan untuk mengontrol alur program dan pengulangan. Lalu fungsi buat node baru. Fungsi ini kemungkinan bertanggung jawab menginisialisasi atau mempersiapkan suatu struktur data. Meskipun tidak ada implementasi yang diberikan dalam potongan kode, variabel jumlah. Variabel ini mungkin digunakan untuk menghitung atau melacak jumlah sesuatu dalam program, namun tidak ada penjelasan lebih lanjut dalam potongan kode. Lalu selanjutnya ada clear screen. Fungsi clear screen ini digunakan untuk membersihkan tampilan layar sebelum menampilkan output berikutnya. Fungsi ini mungkin berasal dari pustaka atau kode tambahan yang tidak dijelaskan dalam potongan kode yang diberikan. Lalu ada loop utama, while. Loop ini adalah loop utama yang akan menjalankan aksi-aksi terkait loop dan loop ini akan terus berjalan selama for ulang memiliki nilai y, sehingga memungkinkan pengulangan program fungsi Loop fungsi ini kan bertanggung jawab untuk menampilkan judul atau header program sebelum punishment. Setelah fungsi mulai ada fungsi awal. Fungsi awal ini bertanggung jawab untuk menampilkan pesan awal sebelum pengguna dan memasukkan username dan password.
lalu ada pengecekan password dan username. Program menggunakan fungsi string-cam untuk membaca username dan password yang digunakan pengguna dengan nilai yang diharapkan. Jika username dan password sesuai, program akan melanjutkan ke aksi selanjutnya. Lalu loop aksi. Loop aksi, jika login berhasil, program akan memasuki loop aksi yang mengatur aksi-aksi setelah login. Loop ini akan berjalan selama pengguna memasukkan K untuk mengulangi program. Setelah setiap aksi selesai, pengguna diminta memasukkan karakter K jika ingin mengulang program atau karakter lain. Jika username atau password salah. Jika username atau password yang lain dimasukkan salah, program akan menampilkan pesan kesalahan dan meminta pengguna memasukkan ulang username dan password. Lalu pengulangan program utama. Setelah menjalankan semua aksi, program akan meminta pengguna memasukkan Y jika ingin mengulang program dari awal atau karakter lain jika tidak. Ini akan memengaruhi apakah program akan keluar dari loop utama dan berakhir atau akan diulang. Oke, mungkin saya kembalikan ke moderator. Oke, selanjutnya kami akan menampilkan hasil program yang telah kami buat. Baik, di sini adalah hasil dari program yang kita buat. Terdapat tampilan awal, yaitu berisi nama-nama dari anggota kelompok kami, teman Fahmi Al-Asri, lalu saya sendiri, lalu Mutia Raisya, lalu Naifal Maulidan, dan Fadil Jusima. Di sini kita diberitahu atau diinstruksikan untuk memasukkan username, karena di sini username kita sudah kita tentukan, jadi kita langsung masukkan saja. Setelah masukkan username, lalu memasukkan password. Jika username dan password ini sesuai, kita akan langsung masuk ke menu utama. Tapi jika password dan username salah, dia akan tuliskan password salah dan diinstruksikan untuk memasukkan kembali. Lalu di sini ada 3 poin program. Lalu yang pertama ada tambah antrian, yang kedua ada panggil antrian, yang ketiga exit. Lalu masukkan pilihan. Oke, kali ini kita coba untuk menambahkan antrian dulu. Untuk menambahkan antrian kita ketik 1. Di sini otomatis masuk istilahnya terdaftar 1 pengunjung antrian pada bank. Jika terdapat pengunjung lagi dan ingin masuk ke kantor, kita perlu menambah kembali antrian dengan cara ketik 1 lagi. Ini sudah ada 2 pengunjung. Lalu misal pengunjung masuk lagi. 3 pengunjung datang.
Kita masukkan lagi satu pengunjung lagi. Oke. Di sini terdapat 4 pengunjung yang di antrian yang belum dipanggil. Jadi kita coba akan panggil pengunjungnya satu persatu untuk masuk ke dalam ruangan. Bisa dibayangkan ruangannya itu seperti customer service. Jadi di sini kita menggunakan 3 ruangan customer service. Jadi misalnya kita panggil pengunjung untuk langsung ke ruangan customer service. Room kosong, room 1 kosong. Lalu kita suruh pengunjung kedua untuk masuk ke customer service ruangan 2. Selanjutnya kita suruh masuk pengunjung ketiga atau pengunjung nomor antrian ketiga ke customer service nomor ruangan 3. Maaf sebelumnya untuk codingannya, sorry, saya salah masukkan. Harusnya tadi masukkan angka 2 dulu, baru kita masukkan nomor ruangannya. Oke. Itu berarti programnya berjalan dengan baik ya, teman-teman. Kita ulang. Oke, kita masukkan kembali passwordnya dan username-nya. Ternyata 5 pengunjung yang masuk. Oke, kita coba satu persatu lagi untuk memerintahkan pengunjung masuk ke ruangan CS ya. Kita suruh pengunjung 1 atau antrian 1 suruh masuk ke CS nomor ruangan 1. Lalu kita suruh pengunjung 2 ke ruangan 2. Suruh pengunjung ketiga ke ruangan 3. Kita pengunjung 4 ke ruangan 1. Lalu pengunjung 5 ke ruangan 2 lagi. Oke. Karena di sini kita tidak memasukkan program untuk memberi indikasi apakah pengunjung sebelumnya sudah keluar dari ruangan tersebut atau belum. Jadi secara otomatis akan bisa masuk terus gitu ke ruangannya. Oke, mungkin segitu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan ke moderator. Mungkin bagian yang kami sampaikan mengenai Tinggal tutup ini. program anak ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.